Baik, saya akan memaparkan tentang pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Langsung saja ya Bapak Ibu. Di sini sudah ada aturannya yang tertuang di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4, di mana menjelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, serta ada di PP nomor 42 tahun 2024 pasal 98, kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Ngapain sih repot-repot ya Bapak Ibu harus ngurus sertifikasi halal? Sebenarnya lebih repot lagi jika harus menjelaskan dan meyakinkan ke semua pelanggan bahwa bahan baku dan proses pembuatan produk Bapak Ibu itu halal. Dan belum tentu juga pelanggan yakin karena itu klaim sepihak dari Bapak Ibu. Jelas ya Bapak Ibu, akan sangat repot sekali jika ketika ada pelanggan atau konsumen yang bertanya tentang kehalalan produknya Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu harus menjelaskannya dari kandungan bahan apa saja yang dipakai dan proses pembuatannya bagaimana itu tentu sangat repot sekali. 87,2% atau 229,6 juta jiwa penduduk Muslim Indonesia. Tentunya ya Bapak Ibu, sebagai seorang Muslim, kita harus mengkonsumsi produk yang halal tentunya ya. Dan 87,2% ini berpotensi menjadi market atau calon pelanggan dari usahanya Bapak Ibu ya. Dan sertifikasi halal itu juga merupakan identitas halal bagi produknya Bapak Ibu. Apa sih identitas halal itu? Ya, seperti kita ketahui pada umumnya, identitas itu adalah contoh di sini ada identitas kependudukan berupa KTP, ya. Kemudian ada identitas warga negara, ya, paspor, ada identitas perkawinan, akta nikah, ada identitas izin berkendara, identitas kendaraan, identitas properti, identitas asal-usul, identitas pendidikan, ya Bapak Ibu. Nah, halnya juga sama dengan produknya Bapak Ibu. Ya, harus memiliki identitas. Nah, identitas di sini adalah eh, sertifikat halal. Nah, Bapak Ibu ini contoh dari sertifikat halal ya yang akan Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu sudah mengajukan sertifikasi halal. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ketika pelanggan atau konsumen Bapak Ibu menanyakan kehalalan produknya, Bapak Ibu tidak perlu menjelaskan satu persatu bahan dan bagaimana proses membuatnya. Bapak Ibu cukup memperlihatkan sertifikat halal ini saja. Ya, ketika melihat ini, konsumen atau pelanggan Bapak akan langsung yakin, ya, langsung nyaman dan langsung senang tentunya, ya, karena sudah memastikan kehalalan produk ini sudah benar-benar halal, dibuktikan dengan adanya sertifikat ini. Bagi pengusaha, kepercayaan adalah hal utama dan mahal karena itulah sumber penghasilan berkelanjutan. Betul ya Bapak Ibu, ketika konsumen atau pelanggan Bapak Ibu sudah percaya dengan produknya Bapak Ibu, mereka tidak akan mudah berpaling atau berpindah, ya. Mereka akan terus menjadi langganannya Bapak Ibu. Gitu. Selanjutnya, bagaimana cara mengurus sertifikasi halal bagi UMK, ya Bapak Ibu? Bagaimana caranya? Nah, ada persyaratan yang harus Bapak Ibu penuhi dulu, ya. Syaratnya sangat mudah kok, ya. Yang pertama itu ada KTP atau identitas Bapak Ibu ya sebagai pelaku usaha. Kemudian ada jenis produk maksimal 10 varian, ada merek produknya, foto produk, foto tempat produksi ya atau bisa di sini dapur. Ada NIB atau nomor induk berusaha ya. Kemudian omset Bapak Ibu kurang lebih 15 miliar ya. Kurang dari 15 miliar. Itu saja persyaratannya Bapak Ibu ya, sangat mudah sekali. Kemudian berapa biaya mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Nah, ini tentunya akan menjadi pertanyaan umum ya, ketika dihadapkan dengan tema sertifikasi halal, maka pasti ya Bapak Ibu akan bertanya-tanya
Berapa biayanya? Nah, Bapak Ibu di sini saya punya jawabannya ya. Biayanya gratis 100%, ya. Kok Bapak Ibu kok gratis ya? Ini kalau bayar sendiri itu 230.000 rupiah. Tapi saat ini ada program di mana program tersebut menggratiskan biaya tersebut ya Bapak Ibu. Program ini bernama Sehati, Sertifikat Halal Gratis ya. Nah, jadi kesempatan emas bagi Bapak Ibu semua untuk memanfaatkan kuota gratis ini ya Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat halal produknya Bapak Ibu ya. Gratis 100%, tidak ada pungutan biaya sepeser pun. Apa saja jenis produk yang dapat fasilitasi sertifikat halal gratis? Di sini juga saya akan jelaskan produk apa saja yang bisa mendapatkan fasilitasi sertifikat halal gratis ya. Baik, ini ada 13 jenis produk makanan self declare ya, atau yang bisa mendapatkan fasilitas gratis, yaitu ada olahan buah dan sayur, permen dan coklat, tepung dan sereal, roti dan bakery, ikan dan olahan perikanan, ada telur dan olahannya, gula, madu dan pemanis, garam, rempah, saus dan kecap, makanan ringan siap santap, kedai makanan, kedai minuman, susu dan analognya, lemak-lemak dan emulsi minyak, es untuk dimakan. Nah, ini 13 jenis produk yang bisa mendapatkan fasilitasi sertifikat halal gratis. Ini Bapak Ibu ya, saya punya contohnya. Di sini ada beberapa gambarnya ya, Bapak Ibu. Eh, Produk Bapak Ibu yang mana nih, masuk tidak ya? Kemudian ada juga 6 jenis produk minuman ya Bapak Ibu yang bisa difasilitasi oleh Sehati. Di sini ada aneka minuman ringan non soda, kopi, teh, dan sari kacang, ada susu dan campuran susu, ada minuman tradisional dan jamu, ada produk jus, buah dan sayuran, konsentrat buah dan sayuran. Ya Bapak Ibu. Tadi makanan dan ini minumannya ya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh dari produk-produk yang bisa mendapatkan fasilitasi sertifikat halal gratis. Kemudian ada 13 jenis warung makan yang bisa mendapatkan fasilitasi gratis, yaitu warung makan khas Sunda, soto ayam, warung mie ayam, bakso, warung makan gudeg, warung makan pecel lele, sate ayam kambing, warung makan nasi atau mie goreng, warung makan khas Timur Tengah, warung makan nasi kuning atau uduk, angkringan gerobak, warung makan Indomie atau warmindo, warung Tegal atau warteg, dan warung nasi Padang. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini contohnya produk-produk tersebut ya, Bapak Ibu, yang bisa mendapatkan sertifikat halal gratis. Berapa lama terbitnya sertifikat halal ini? Ya, tidak terlalu lama. Bapak Ibu 17 sampai 14 7 hari, mohon maaf, 7 sampai 14 hari itu dalam keadaan normal setelah pengajuan melalui si halal BPJPH. Ya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir apa itu si halal, apa itu BPJPH. Nanti Bapak Ibu akan dibantu oleh pendamping, ya, Bapak Ibu dari P3HEWI yang akan membantu mendampingi Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat halal gratis. Selanjutnya, apa risiko bila produk usaha Bapak Ibu tidak memiliki sertifikat halal? Tentu saja, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat halal, Bapak Ibu akan meningkatkan kepercayaan dari pelanggan atau konsumennya Bapak Ibu, ya. Dengan begitu, eh, pelanggan Bapak Ibu tidak akan lagi berpindah gitu ya, karena sudah yakin dengan produknya Bapak Ibu. Dan tentunya juga ini akan berimbas kepada omset atau pendapatan dari penjualan usahanya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Bila ada pelanggan atau kompetitor memviralkan bahwa produk usaha Bapak Ibu tidak bersertifikat halal, apakah akibat bagi usaha Anda? Tentu saja ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak memiliki, kemudian kompetitor Bapak Ibu memiliki sertifikat halal, akan sangat terlihat perbedaannya sehingga akan berpengaruh kepada pelanggan, konsumen, dan berpengaruh juga kepada omset atau penghasilan daripada penjualan usahanya Bapak Ibu. Ya, jadi P3EWI siap mendampingi proses sertifikat halal produk Bapak Ibu secara gratis. Ya, kami siap membantu mendampingi usahanya Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis.
Sekian, terima kasih pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat ya untuk Bapak Ibu semuanya.